Yo, ketemu lagi bareng gue Jajid Muhammad. Kesempatan kali ini gue mau ngelanjutin project bike gue yang udah gue buatin di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum tonton video sebelumnya, gue saranin sih tonton dulu video sebelumnya, baru bisa kalian tonton video part keduanya ini coy. Jadi untuk di part ke-1 gue kasih bocorannya. Jadi buat teman-teman yang udah nonton, kemarin itu kita udah merubah beat gua jadi Honda Scoopy di bagian belakangnya gitu. Jadi di swap, dicampur aduk jadi kayak gini nih. Nah kayak gitu. Dan untuk nih part kedua ini gua bakal ngerapihin si motor jadi-jadian tersebut gitu ya. Jadi full pakai body Scoopy kayak gitu coy. Dan gua penasaran kira-kira apa aja yang harus diubah, apa aja yang harus disesuaikan dari rangka beat ke body Scoopy kayak gitu ya. Kalau misalkan yang kemarin kan itu banyak banget bagian-bagian yang kita ubah, bagian kita akalin sedemikian rupa yang bisa bikin motor itu masuk gitu ya bodinya. Dan untuk nih part kedua ini gua nggak tahu kira-kira apa aja yang bakal harus gua sesuaikan untuk bisa gua pasangin beat ini jadi pakai body Scoopy kayak gitu coy. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran bisa nih tonton terus aja videonya. Tapi sebelum teman-teman tonton videonya, bisa teman-teman subscribe dulu channel ini biar gua makin semangat, makin terus giat, rajin upload videonya untuk terus memberikan manfaat untuk kalian semua coy. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung kita lanjut aja ke kontennya coy. Oke boy, jadi ini dia motor Honda Beat-nya yang gua sebutin tadi. Dan untuk nih konten sebelumnya gua jelasin lagi, kita udah sempet pasang body Scoopy nih motor ini, dan itu bikin geleng-geleng kepala ya. Dan ini kebetulan udah kita bongkar karena kita bakal pasang body Scoopy-nya full sampai ke depan gitu ya, jadi stang sampai ke spakbornya gitu. Oke, jadi gua sekarang pengen bongkar dulu body-bodinya, setelah itu kita coba terapin body si Scoopy-nya itu coy. Oke, yang penasaran ikutin terus videonya. Oke boy, jadi untuk body-bodinya sendiri ini udah kita protorin semua, udah kita bongkar-bongkarin, cuman menyisakan batok sama spakbor. Ini mah gampang ya, belakangan aja pasti PNP karena kita juga nanti kita bakal ganti stangnya. Dan untuk di bagian body sini gua mau coba langsung pasang aja. Dan untuk di bagian belakang mah udah menyesuaikan si Scoopy-nya, udah rapi ya. Untuk di konten sebelumnya udah kita buatin kontennya, jadi teman-teman yang penasaran untuk bagian belakang ini apa aja yang disesuaikan, apa aja yang harus diubah, itu tinggal kalian tonton aja videonya. Dan untuk ini kita bakal coba dulu kita pasang kira-kira PNP atau enggak, ada yang disesuaikan atau enggak. Oke, buat teman-teman stay tune terus videonya. Oke boy, jadi untuk alas kakinya, dek kakinya ini udah kepasang, sama dek kuncinya ini udah kepasang. Jadi ini PNP ya, lubang 4-nya di sini dia PNP. Terus untuk dek kuncinya juga dia PNP, ke rangkanya nggak ada yang diubah. Cuman di sini gua dapat kendala, yaitu di bagian kunci kontaknya ini. Nah jadi kunci kontaknya ini dia harus ganti ya, karena kalau Scoopy kan dia lubangnya gede gini ya, jadi harus diganti pakai punya Scoopy-nya juga. Nah jadi kalau misalkan kita pasang kayak gini, nah kayak gini itu dia nggak ketemu ya si bracketnya. Di sini tuh dia ada jarak dan dudukannya juga kurang pas, nggak presisi. Jadi untuk di bagian kunci kontak ini kita harus custom ulang, harus kita buatin dudukan baru biar si kunci kontak ini bisa masang ke rangka beatnya gitu ya. Jadi ini kita harus akalin dulu coy. Oke, ikutin terus coy videonya.
Oke boy, yuk untuk si bracket kunci kontaknya udah gua custom sedemikian rupa seperti ini, dan ini tinggal kita las. Jadi ini bakal gua pasangin semacam plat besi seperti ini. Nah kayak gini, ini bakal gua las paten di sini. Coba. Nah seperti ini ya kurang lebih. Nanti ini bakal gua las biar ini kuncinya kuat ya. Kalau kayak gini kan bakalan gampang patah nih kalau nggak dilas. Oke, jadi untuk ngakalin di bagian kunci kontak, gua bakal ngelakuin hal seperti ini coy. Oke, dan untuk lanjutannya teman-teman bisa ikutin terus videonya. Oke boy, progres untuk hari ini gitu ya. Untuk saat ini, kemarin kita udah sempet ngubah di bagian kunci kontaknya ini. Kita bikin naikin, bikin nanggak, bikin renggang gini. Karena kalau misalkan kita nggak ubah, ini si lubang yang ada di dek kunci sama yang ada di bracket ini nggak masuk, nggak sesuai. Jadi di sini ada yang harus nih custom seperti yang teman-teman tadi lihat di video. Dan sekarang untuk si kunci kontaknya udah menyesuaikan bentuk si sekupinya. Jadi ini udah PNP banget, udah rapih. Dan untuk kelasannya juga ini rapih lah ya. Mantep ya, jet konsep kalau bikin motor harus rapih, harus kokoh gitu. Dan untuk di bagian setangnya sini kita harus ganti juga pakai punya bawaan Scoopy-nya, dan ada yang harus nih custom juga terutama di bagian sini. Coba bentar kita fokuskan dulu. Nah jadi nih cahayanya kurang coy, cahayanya kurang, udah mau fokus, bentar coy. Nah jadi untuk di bagian stangnya sini gua cantumin besi baut gini biar agak tebal nih, kanan kiri ya, bagian luar dan bagian dalam. Itu tujuannya biar bisa si stang ini bisa nih kunci stang ya, biar bisa nih kunci stang. Kalau misalkan nggak ditanam baut kayak gini, ini bakal ngelos ya kalau misalkan di kunci stang. Dan sekarang gue mau coba kita belokin sini. Nah ini udah ngunci. Coba yang sebelah kanan. Nah ini ngunci juga. Dan yang bikin unik adalah ketika gua kunci stang di posisi lurus ini bisa ya. Tuh, ini kunci stang lurus bisa. Jadi ini unik banget, konyol banget, dan kayak motor tua nih. Jadi dikunci stang lurus bisa. Mantap. Jadi mekanismenya tuh kurang lebih kayak gini nih. Nah mekanismenya kayak gitu. Dan untuk progres berikutnya gua mau coba pasang dek kunci, tameng depan, dan body lainnya coy. Sepertinya sih di bagian dudukan sini harus nyubah karena posisinya beda ya. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran bisa ngikutin terus aja si videonya. Oke boy, jadi untuk si bracketnya ini udah kita kepasang ya, udah rapih banget.
Nih lubang sini dia pas, lubang sini pas, terus juga kenceng, nggak goyang. Dan di sini gue mau ngelanjutin ngerapihin kabel-kabelnya. Jadi otomatis untuk bagian speedo itu kita ganti, dan bagian kabelnya juga harus disesuaikan lagi karena pas gua kemarin cek ya, ini walaupun soket bentuknya tuh sama ya antara Scoopy dengan Beat, dia tuh sama sebetulnya bentuk soketnya, menggunakan soket yang sama, cuman untuk diagram wiringnya dia beda ya. Untuk pin-pin yang ada di sini, urutan antara Beat sama Scoopy itu berbeda, jadi diagram wiringnya beda walaupun si soketnya sama. Kayak gitu coy. Dan ini jadi kendala, daripada pusing ngecekin si wiringnya, gua akhirnya ganti kabel pakai kabel ini nih. Kabel speedometernya kita ganti pakai bawaan Scoopy. Ini original copotan nih. Kode partnya K93. Ini waduh, nah ini K93. Oke, jadi gua mau nih swap yang ini, gua pasang ke Beat biar bisa pasang ini coy. Nih ya. Si speedometernya biar bisa kita pasang, oke. Untuk kelanjutannya bisa teman-teman tonton terus videonya coy. Oke boy, untuk si speedometernya udah kita pasang ke Honda Beat ya, dan kabel-kabelnya udah disesuaikan, semua jalurnya ini udah fungsional semua, nggak ada yang error, nggak ada yang nggak fungsi, cuman ada beberapa yang diakalin. Kayak indikator ini kita diakalin, terus answer back juga belum kita temuin ya jalurnya. Kita kemarin udah pasang answer back Scoopy juga nih, nanti mungkin next aja gua rapihin. Terus bracketnya udah pasang juga, sip. Dan ini motornya udah kelihatan banget ya, Scoopy-nya nih udah kelihatan banget. Dan gua langsung aja pasang si body-bodinya nih ya. Hal yang paling seru nih ya, pasang body Scoopy di Honda Beat nih ya, dari depan sampai belakang. Oke, kira-kira nantinya kayak gimana? Buat teman-teman yang penasaran, ikutin terus aja si videonya coy. My heart
Oke boy, jadi untuk project bike hari ini, proyekan hari ini merubah Beat jadi Scoopy akhirnya bisa terrealisasikan gitu ya. Oke, mantap, gue seneng banget ya, kegoblogan gue, kehaluan gue, imajinasi gue, rasa penasaran gue akhirnya bisa terrealisasikan lah gitu coy. Dan untuk hasilnya bisa teman-teman lihat, ini sumpah rapi banget. Gua juga pengalaman pertama lah ya bikin motor matic di-convert jadi motor lain kayak gitu dong coy. Sebelumnya kita udah bikin ini Honda Nice ya, yang kayak Satria F. Itu plug and play juga ya, cuman kurang begitu greget. Cuman kalau yang ini greget banget karena kita masih pakai rangka bawaannya, dokumen bawaannya gitu ya, cuman kita ganti bodinya aja gitu. Jadi ini benar-benar kegoblogan gue yang bisa terrealisasikan lah kayak gitu coy. Oke, jadi sekarang kita sedikit review aja sih, sedikit gitu hasil dari garapan kita hari ini. Untuk di bagian gasnya, bagian sini kita masih pakai bawaan Beat, masa remnya masih bawaan Beat. Jadi ini untuk di bagian sini masih bawaan Beat ya, ke handgripnya juga masih bawaan. Cuman untuk yang bagian rem sebelah kirinya nih, bagian belakang kita pakai Scoopy Karbu atau Scoopy FI, dia sama ya. Jadi kita nggak pakai bawaan Scoopy K93 atau Scoopy Donut, karena kalau Scoopy Donut bawaannya dia ini ya CBS ya, ABS gitu, CBS ya, kombi brake gitu. Jadi kita masih pakai bawaan Scoopy FI karena dia simple, jadi langsung PNP aja kayak gitu ya. Dan untuk stangnya juga dia rapih banget, gokil banget gitu ya. Dan ini, nah ini normal semua, kilometernya dia 0. Ini speedometer kita pakai Scoopy ya, dia original nih, original kayak gitu. Dan untuk gap-gapnya di sini dia rapih nih ya. Dudukan plat nomor kepasang rapi, spakbor kepasang rapi, kokoh banget dia sama ya dudukannya. Nah bagian sini rapi, sampai sini sambungan antara depan dan belakang dia rapih banget, sumpah keren. Dan untuk mesinnya ini karena sama, dia PNP ya, sama. Jadi di bagian mesin sini gak ada yang diakalin. Overall ini yang diubah cuman di bagian rangkanya aja ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu nih proses pemasangan bodi yang belakang, itu juga udah gua buatin si kontennya gitu coy. Oke, sip, kita lihat di bagian joknya ya. Nah ini bagian dudukan behel, ini pas kita pakai behel murah ini ya, ini KW. Mungkin next gua bakal ganti yang original biar kelihatannya rapi. Ini bentuknya kurang begitu rapi ya, detailnya nih grenjal gitu. Stop lamp belakang biar rapi, terus juga spakbor belakang juga dia lurus. Knalpot kita pakai K25, ini bawaan Beat FI tahun 2016. Ini juga kita ganti covernya. Apalagi nih coy, nah ini coy ada yang unik. Jadi ini bagian stepnya ini, kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini ada besinya ya. Ini besi ini tuh sebetulnya bawaan Honda Beat. Jadi kalau misalkan kita lihat yang asli, Scoopy yang asli itu dia nggak ada besi seperti ininya. Dan ini bakalan gue pertahanin, nggak bakal gue potong karena untuk menciri khaskan motor ini ya gitu ya, garapan gue gitu. Jadi Scoopy ini dengan Scoopy yang lain tuh berbeda lah dari sininya nih detailnya. Jadi gue bakal bikin konten TikTok nih, rokotle, coba ya ada yang paham atau enggak nih sama garapan motor ini, step ini coy. Oke, apalagi untuk lampu-lampu ini normal semua, pokoknya gue jamin normal. Lampu rem, lampu sen, jadi ini tinggal kita pasangin saklar holder yang baru aja, mungkin di next video. Apalagi yang dibahas. Oke, jadi untuk ngilaci sini ya. Nah untuk ngilaci sini karena partnya susah, dan juga untuk di bagian asnya apalagi yang selingnya itu susah juga. Gua gak tahu kode partnya apa.
Jadi mungkin di next video juga untuk ngerapihin ini. Tapi overall ini bentuknya udah sempurna banget, nggak aneh, nggak cacat bentuknya. Gila, ini kehaluan gua, rasa penasaran gua benar-benar terbayar dengan hasil karya gua hari ini. Kayak gitu coy. Sebelumnya gua sempat ragu karena banyak juga ya budget yang gua keluarkan, waktu yang gua luangkan untuk ngebangun motor ini gitu. Dan kekhawatiran gua tuh akhirnya terjawab. Ternyata Scoopy Beat dipasangin body Scoopy itu ternyata bisa kayak gitu coy. Oke, jadi buat temen-temen nih yang terinspirasi, yang suka, bisa nih tombol like-nya, di komen, di share, dan juga di subscribe coy. Oke, jadi untuk konten hari ini sih sepertinya seperti itu aja. Gua Yejid Muhammad, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya coy.